Saya pernah didatangi tokoh-tokoh jin. Lu percaya mau tidak terserah. Datang ke saya. Rombongan saya lihat, waduh kakinya lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, mari. Saya tanya, ini yai dari mana? Saya dari Azraq. Azraq itu satu planet, walaupun dalam ilmu pengetahuan tidak ada. Azraq itu ibu kotanya jin. Andai kata benar ada wali yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Apa ini? Ini khurafat minal makdzubat. Kembali kepada Abdul Rahman As-Segaf. Beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah. Diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai, putranya Al-Habib Umar Al-Fadhal disuruh untuk mijit kaki beliau. Heran, kok gak seperti biasanya? Apa ini? Kakinya warna kuning, kayak dikasih zafaron gitu. Baunya harum. Abah, ini warna apa? Dari mana Abah ini? Yang ini minyak wangi, Pak. Gak pernah kita cium baunya di dunia ini. Minyak wangi dari mana? Ya waladi, kata Abdul Rahman, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. Apa ini? Ini khurafat minal makdzubat. Ini syekh yang orang Arab tadi karena diperlakuin baik sama bin Yahya, dia bilang, "Syuf ya Sayyid, antum sudah baik sama ana. Masya Allah banget. Ana mau terima kasih banyak sama ente, mau balas jasa ente bingung. Ana nggak bisa kasih apa-apaan, cuma ana punya sesuatu benda yang sangat berharga. Lampu. Ya lampu Aladin begitu kalau kata kita ya. Semacam lampu begitu. Ini lampu ada khadamnya ya Habib. Antum kapan perlu panggil khadam ini, dia nurut sama antum. Dia nurut sama yang megang lampu ini. Ini hadiah buat antum dari anak-anak rasa umuran nggak lama lagi. Meninggal. Dibawa. Ini lampu dibawa, dites sama nih Habib. Masih di Mekah nih. Dites. Suruh keluar. Keluar ini jin. Jadi kayak Aladin tuh emang ada kayak Aladin begitu ya. Jin nurut. Apa ini? Ini khurafat minal makdzubat. Ada muridnya Habib Salim Jindan. Ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Itu kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, "Man, lo dagang?" "Iya, Beb." "Bungkus semuanya, Man, bawa ke rumah." "Iya, Beb." Dibungkus semuanya, nggak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, Pak Malik mau ngasih gratis. Katanya kena sial. Itu mitos. Lihat, didikan Habib Salim Jindan. "Man, baru buka lo, Man." "Iya, Beb." "Bungkus semua, bawa ke rumah." Bukan hanya dibungkus, diantarin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama, Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, "Beb, Maman meninggal." "Innalillahi." "Cian tuh, orang baik," kata Habib Salim. "Sekarang lagi diapain jenazahnya?" "Lagi pengen dibungkus, Beb." "Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang." Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngelihat bentuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan. Tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti, kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Apa ini? Ini khurafat minal makdzubat. Selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pergi ke Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, "Irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah." Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang ke Indonesia. Datang lagi Nabi, pulang ke Indonesia. Di sana ada barakatnya untuk kamu. Apa ini? Ini khurafat minal makdzubat. Maula Dawila mengatakan, "Wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Di sini terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Diri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana, ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong ngerusak nih, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus kemudian turun cukup ngerusak atap kami. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, "Demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus." Itu Habib Abdurrahman Segaf. Habib Abdurrahman Segaf. Itu bajunya Habib Abdurrahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu dari bajunya itu keluar suara dikit. Allah. Dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih.
Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya jalan. Tak, 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 tak. Dikira sama di sini. Apa ini? Ini khurafat minal makdzubat. حسن مني أن أمسك إنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Ana sendiri suka malu kalau mendengar ada seorang muda, tidak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua. Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada Anda semua. Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, orang yang hidup di zamannya semua dosanya diampuni oleh Allah. Indah, kita nggak hidup di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim, tapi mudah-mudahan berharap kita memperingati haulnya, kita juga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai disebutkan yang hidup di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Ini khurafat minal makdzubat. Apabila perempuan bibirnya kecil, berarti kemaluannya kecil. Apabila bibirnya merah, berarti kemaluannya gede. Firasat, apabila seorang perempuan tulang belakangnya ini bongkok, ya, nonjol, berarti kemauan dia bersetubuh itu besar. Pengen sudah bersetubuh, sudah gede, langsung besar. Perempuan apabila dagunya panjang, maka kemaluannya dalam dan bulu kemaluannya tipis. Apa ini? Orang kalau ngaku Habib, kalau ada urusan duit, nipu orang, mendustai orang, urusan bebinian, itu manggawiannya dah. Ini sekarang yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk itsbatun nasab, enggak. Tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Jangan ikut ulama-ulama anjing. Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, banyak saudara-saudara. Anjing masih lebih mulia saudara-saudara. Loh, Habib ngomong begitu. Iya, saya ngomong begitu. Kenapa? Ada yang nggak terima? Berarti ulama anjing itu kalau nggak terima. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA?